Indonesia adalah salah satu negara yang luar biasa, yang kaya akan budaya dan sejarah. Di balik keindahan Indonesia memiliki sejarah yang luar biasa, salah satunya adalah sejarah mengenai tentang kerajaan dan kesultanan. Nah, Indonesia sendiri memiliki banyak sekali kerajaan yang dibangun pada masa sebelum terbentuknya Republik Indonesia. Sekiranya ada 112 kerajaan dan kesultanan yang telah eksis mewarnai peradaban Indonesia. Salah satunya Kesultanan Cirebon. Letak Kesultanan Cirebon berlokasi di pantai utara, Pulau Jawa, yang menjadi perbatasan antara wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat, yang berdiri pada abad ke-15 sampai abad ke-17. Nah, kalian semua pada tahu nggak sih raja terbesar di Kesultanan Cirebon? Jadi, raja terbesar Kesultanan Cirebon adalah Raja Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati pada tahun 1479 sampai dengan 1586. Adapun raja-raja yang lain diantaranya Fatahillah 1568 sampai dengan 1570, Pangeran Mas atau Panembahan Ratu I 1570 sampai dengan 1649, Pangeran Rasmi atau Panembahan Ratu II 1649 sampai dengan 1677, lalu yang terakhir Haji Abdullah atau Walang Sungsang, pendiri dan raja pertama dari Kesultanan Cirebon. Masa kejayaan. Masa kejayaan Kesultanan Cirebon pada saat dipimpin oleh Syarif Hidayatullah dan pada masa pemerintahannya, Kesultanan Cirebon mengalami pertumbuhan yang sangat pesat di bidang politik, ekonomi, dan agama. Contohnya, di bidang politik, yaitu adanya hubungan dagang dengan dinasti Ming di negeri Cina, serta di bidang agama penyebaran Islam ke seantero Pulau Jawa. Sejarah Kesultanan Cirebon. Menurut Sulendraniningrat yang mendasarkan pada naskah Babat Tanah Sunda dan Aja pada naskah Carita Purwaka Caruban Nagari, Cirebon pada awalnya adalah sebuah duku kecil yang dibangun oleh Ki Gedeng Tapa yang lama-kelamaan berkembang menjadi sebuah desa yang ramai dan diberi nama Caruban. Nah, karena di sana bercampur para pendatang dari berbagai macam suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, dan mata pencaharian yang berbeda-beda dan datang untuk bertempat tinggal atau berdagang. Di abad ke-14, seorang pangeran Galuh bernama Bratalegawa memeluk Islam dan memutuskan pindah ke Caruban Girang serta bermukim di sana dengan tujuan untuk menyebarkan Islam kepada penduduk sekitar yang menjadikan Cirebon sebagai cikal bakal pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Yang mengingat pada awalnya sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah sebagai nelayan, maka berkembanglah pekerjaan menangkap ikan dan rebon atau udang kecil di sepanjang pantai serta pembuatan terasi, petis, dan garam. Nah, dari istilah air bekas pembuatan terasi, balendrang, dari udang rebon inilah berkembang sebutan cai rebon. Bahasa Sunda yaitu air rebon yang kemudian menjadi Cirebon. Masa keruntuhan. Runtuhnya kerajaan Cirebon dimulai pada tahun 1666 dalam pemerintahan Panembahan Ratu II atau Pangeran Rasmi. Latar belakang keruntuhan ini disebabkan oleh fitnah dari Sultan Amangkurat I yang merupakan penguasa Mataram yang memfitnah Panembahan Ratu bersekongkol untuk menjatuhkan
Kerajaan Mataram. Adapun faktor-faktor yang lain, karena perjanjian dengan VOC pada 7 Januari 1681 yang mengakibatkan terjadinya monopoli ekonomi dan perdagangan, isi perjanjian dengan VOC pada 7 Januari 1681. Implikasi dari perjanjian tersebut adalah melemahnya kekuasaan politik di Kerajaan Cirebon dengan cara monopoli. Peninggalan Kesultanan Cirebon. Keraton Kesepuhan didirikan oleh Pangeran Cakrabuana pada tahun 1529 pada masa perkembangan Islam. Keraton Karoman didirikan oleh Pangeran Muhammad Badruddin Ketrawijaya pada tahun 1678.